tidak sedikit dari mereka yang ketika merasa bahwa doanya nggak dijawab sama Tuhan, dia menjadi kecewa. Tidak sedikit dari anak-anak Tuhan, dari orang Kristen yang ketika dia merasa bahwa doanya, permintaannya sama Tuhan itu tidak dijawab oleh Tuhan, dia kemudian menjadi kecewa. Malah dia mempertanyakan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih? Sebenarnya ini firman Tuhan benar nggak? Karena kalau seandainya Tuhan itu ada dan firman Tuhan itu benar, nggak berdusta, maka seharusnya apa yang saya doakan sekian lama ini harusnya sudah dijawab oleh Tuhan dong. Harusnya apa yang saya doakan untuk suami saya sudah didengar oleh Tuhan. Saya berdoa sekian lama untuk istri saya seharusnya sudah didengar Tuhan dong. Tapi kenapa nggak dijawab oleh Tuhan? Padahal kita memberikan jaminan sama kita, kalau kita mengetuk pintu dibukakan. Kalau kita cari maka kita akan mendapat. Kalau kita meminta maka kita akan menerima. Tapi kenapa kita berdoa nggak dijawab oleh Tuhan? Kita mulai menyalahkan Tuhan. Nah saudara, sebetulnya kesalahannya bukan sama Tuhan atau bukan sama firman yang barusan kita baca. Tetapi kadang-kala kita tidak memahami kunci supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu saya berikan tema judul yaitu rahasia supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama kita langsung saja. Yang pertama supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus hidup benar. Haleluya. Alkitab berkata doa orang benar sampai besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Itu kan Yakobus bilang. Doa orang benar besar kuasanya. Artinya kalau nggak benar gimana? Berarti doanya nggak berkuasa. Doa yang berkuasa, doa yang mampu menggugah hati Tuhan supaya Tuhan menjawab doa kita adalah doa yang lahir dari orang yang hidupnya benar, saudara. Masalahnya kadang-kala kita terlalu banyak menuntut sama Tuhan. Ketika doa kita nggak dijawab sama Tuhan, maka yang kita salahkan adalah Tuhan. Kita bilang Tuhan saya sudah berdoa tapi nggak dijawab oleh Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Kita tidak memeriksa atau kita tidak mengintrospeksi diri kita. Kita lebih cenderung menyalahkan Tuhan tanpa melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Alkitab bilang dalam kitab Yesaya, kalau saya tidak salah Yesaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak menjawab doamu ialah segala kejahatanmu. Dosa ini kita pertama bilang ya, dosa ini yang memeleh. Menghalangi dibilang memeleh. Dosa ini yang menghalangi. Yang menjadi faktor utama sehingga doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Doa kita nggak sampai di hadirat Tuhan. Tuhan nggak bisa jawab. Kita berdoa sama Tuhan, kita memohon sama Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Tapi kita terus-menerus melakukan dosa. Hidup kita tidak benar. Hidup kita jahat di mata Tuhan. Kita masih melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan. Kita berdoa meminta sama Tuhan, tapi kita melakukan yang tidak benar. Apa yang Tuhan larang, itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, justru itu yang kita tidak lakukan. Tuhan suruh kita untuk mengampuni, tapi kita tidak mengampuni. Tuhan suruh kita supaya bersekutu beribadah, tapi kita malas beribadah. Saya teringat dengan Yusuf Roni. Yusuf Roni pernah bilang begini. Kadang-kadang kita mengetuk pintu, tapi pintu tidak dibukakan. Kenapa tidak dibukakan? Karena kita salah ketuk. Yang kita ketuk bukan pintu, tapi yang kita ketuk adalah jendela. Kalau mau pintu dibukakan, yang kita ketuk harus pintunya. Kalau kita salah ketuk, maka pintu tidak akan dibukakan. Artinya, kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan, tapi posisi hidup kita salah. Kita berdoa sama Tuhan, meminta tolong sama Tuhan. Kita berusaha untuk mengetuk pintu itu supaya Tuhan membukakan pintu menjawab doa kita, tapi posisi hidup kita keliru dan salah. Kita masih senang bermain-main dengan dosa. Kita masih senang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Apa yang Tuhan larang itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan, itu yang kita jauhi. Tapi kita masih memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Harusnya, yang pertama, kita harus berusaha untuk hidup benar supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena jelas kita bilang, doa orang benar besar kuasanya. Yang kedua, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, selain kita harus hidup benar, yang kedua, doa kita itu harus lahir dari iman. Haleluya. Doa kita itu harus lahir dari iman. Alkitab bilang apa? Orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apa-apa dari Tuhan. Bahkan bahasanya lebih tegas lagi, saudara. Orang yang bimbang jangan pernah berharap, kira-kira bahasa sekarang bilang, jangan ada mimpi. Jangan pernah berharap bahwa dia akan mendapat apa-apa, mendapat sesuatu dari Tuhan. Jangan. Karena doa itu harus lahir dari iman. Apa yang kita doakan harus kita yakini bahwa akan dijawab oleh Tuhan. Apa yang kita doakan kita harus pastikan, kita harus yakin bahwa Tuhan mampu untuk menjawab
doa kita. Kalau kemudian sudah ada keraguan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan, maka itu akan menjadi awal dari kegagalan dalam doa kita. Kalau kita mulai menyaksikan, meragukan kemahabesaran Tuhan, kalau kita mulai menyaksikan kemampuan Tuhan untuk menjawab doa kita, maka itu adalah awal daripada kegagalan doa kita. Haleluya. Dalam doa kan kita sering kunci. Setiap kita berdoa kita kunci dengan kata amin. Saudara tahu apa arti amin? Pasti. Kalau kita berdoa tetap ujung-ujungnya kita kunci dengan amin. Mau agama apapun ya, khususnya agama Samawi. Agama Samawi maksudnya Yahudi, Yudaisme, kemudian Islam, Kristen. Setiap berdoa kunci amin. Amin artinya pasti. Karena butuh kepastian, saudara. Saudara perlu tahu, Yesus dia ketika ke Nazaret, dia tidak melakukan banyak mujizat. Itu yang Alkitab katakan sama kita. Yesus tidak dapat melakukan banyak mujizat di Nazaret. Kenapa? Karena banyak orang yang ragu dengan Yesus. Mereka lihat Yesus, mereka bilang, bukankah dia adalah anak Maria? Bukankah dia adalah anak si tukang kayu itu? Bukankah saudara-saudaranya ada bersama dengan kita? Ada keraguan di dalamnya. Bagaimana mungkin dia bisa jadi orang hebat? Bagaimana mungkin dia adalah Tuhan? Bagaimana mungkin dia adalah Nabi? Tidak mungkin. Itu dia anak dari Maria, anak si tukang kayu itu. Ada keraguan di dalamnya. Sehingga kita berkata bahwa tidak banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus di Nazaret. Alkitab banyak kali berkata kepada kita, kalau kita periksa dalam kitab Injil, hampir setiap kali Yesus menyembuhkan orang, Yesus harus bilang, percayakah engkau? Satu waktu kita berkata seorang wanita meminta tolong supaya anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Ketika apa yang diharapkan, diinginkan, diminta oleh perempuan ini terjadi, yaitu anaknya disembuhkan, Yesus bilang, imanmu telah menyembuhkan anakmu. Jadi di sini butuh yang namanya iman. Saudara dan saya sudah hidup benar, itu tidak cukup. Tapi butuh iman supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadi yang pertama apa? Orang harus hidup benar. Yang kedua, orang harus beriman. Doa itu harus lahir dari iman. Yang ketiga, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, doa kita harus lahir dari hati yang bersungguh-sungguh. Alkitab berkata, Elia adalah manusia biasa. Itu Yakobus, dalam kitab Yakobus. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi ketika dia berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun selama 3 tahun setengah, hujan tidak turun. Tapi ketika dia berdoa supaya hujan turun, hujan pun turun. Elia itu adalah manusia biasa. Dia menyembah Allah yang sama yang disembah oleh kita. Dia menyembah Allah yang sama. Tapi kenapa Elia berdoa langsung dijawab oleh Tuhan? Kadang-kadang kita enggak. Kuncinya satu, Elia bersungguh-sungguh berdoa. Kalau bicara bersungguh-sungguh, saudara, mohon maaf, ada orang mengukur kesungguh-sungguhan dalam berdoa itu dilihat dari volume suara. Ya kan? Kalau keras-keras, kuat-kuat, Tuhan mendengar itu. Bapa dalam nama Yesus. Sehingga orang Pantekosta, Ciras Pantekosta, kalau berdoa kadang-kadang mesti harus keras-keras. Keras-keras itu tidak menjadi ukuran. Kuat-kuat volume suara itu diperkuat. Itu bukan jadi ukuran apakah kita bersungguh-sungguh atau tidak. Tidak menjadi ukuran apakah doa kita didengar atau tidak. Tidak tergantung pada volume suara. Saudara dan saya mau kuat, suaranya nggak masalah. Tapi ingat, bukan itu ukurannya. Saudara masih ingat ibu daripada Samuel? Hana kalau saya tidak salah namanya ya. Alkitab berkata dia seorang wanita yang mandul. Lalu kemudian dia berdoa, masih pagi-pagi dia berdoa, kemudian mulutnya hanya komat kamit. Enggak kedengaran suaranya. Hanya komat kamit dia berdoa sama Tuhan, tapi kelihatan benar dia hancur hati. Dia berdoa sama Tuhan, rupanya dia sebentar berdoa supaya Tuhan tolong berkati kandungannya. Imam Eli pikirnya dia mabuk, sedang mabuk. Imam Eli tegur, hai perempuan, masih pagi kamu sudah mabuk. Dia bilang, hamba ini tidak sedang dalam keadaan mabuk, tapi hamba penuh dengan pergumulan. Dia sampaikan. Dan akhirnya dia mendapatkan apa yang diminta. Dari mana? Dari doa yang kelihatannya besar, suaranya nggak kedengaran. Tapi dia bersungguh-sungguh. Saya tidak mempermasalahkan, mau kuat silahkan nggak masalah. Mau pelan juga nggak masalah. Tapi ingat, ukuran doa kita dijawab Tuhan atau tidak bukan dari volume suara itu, bukan. Kita mau keras suaranya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya tidak permasalahkan. Mau keras suaranya nggak apa-apa, tapi ingat itu bukan patokan. Mau pelan juga nggak apa-apa. Ukuran dijawab oleh Tuhan bukan terletak dari volume suara itu. Atau bukan juga kesungguh-sungguhan itu. Kesungguh-sungguhan dalam doa tidak diukur dari panjang tidaknya doa itu. Kadang-kadang kita berpikir kalau doa itu panjang, doa itu bakal didengar oleh Tuhan. Ya Allah, sampai-sampai kadang-kadang kita langsung tegur kalau jemaat seperti itu.
doa makan. Doa masuk firman, ya doa masuk firman. Doa pembukaan. Jangan doa pembukaan mengenai semua borong semua. So doa syafaat, nggak boleh. Nggak boleh. Berdoa apa adanya sesuai dengan apa yang dipercayakan. Misalnya doa pembukaan, ya doa saja. Tuhan tolong, sebelum kami memulai, Tuhan tolong campur tangan, urapi peralatan yang mendengarkan hamba betul yang akan melayani, yang mungkin jemaat yang dalam perjalanan. Sudah, jangan tuh bilang keluarga yang ada di tempat ini, bangsa dan negara kami. So syafaat itu, lo bayangkan kalau semua berdoa seperti itu, udah lama kelar, ya kan? Alkitab berkata Tuhan tidak mau yang bertele-tele, jangan tahu sepanjang. Intinya yang penting apa yang kamu hendak sampaikan sudah tersampaikan dengan baik. Sudah. Kata-katanya juga ukuran kesungguh-sungguhan doa kita. Apakah kita bersungguh-sungguh atau tidak? Tidak juga diukur dari permainan intonasi atau dari pemilihan katanya, tata bahasanya. Tidak juga. Haleluya. Terus pakai bahasa tinggi dan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mau melakukan rekonsiliasi dengan Engkau. Itu jemaat biasa yang beringat Tuhan, apalah ini kasihan. Tarasi ini atau apa itu maksudnya ini? Kami Tuhan, kami sering didiskriminasikan Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Biar ada rekonsiliasi yang terjadi. Biar ada manifestasi kuasa rohmu Tuhan. Tuh, Oma kasih mau mengamin, mau amin kan? Butuh kan Tuhan? Support mengamin. Pada sudah tahu apa dia bilang ini. Yang tidak dilihat dari penggunaan bahasanya. Tidak perlu. Nanti Tuhan dia akan lihat dari permainan intonasi. Sama dia puisi. Nah, suka tuh bertanya seperti itu. Kan Tuhan bilang, janganlah kamu berdoa panjang-panjang. Itu akan ada firman Tuhan. Yang penting kita berdoa sesuai dengan misalnya doa pembukaan, doa masuk firman, doa syafaat, ya doa syafaat. Kecuali doa pribadi hubungan kita dengan Tuhan, itu terserah. Yang Tuhan bermaksud dengan panjang-panjang, tidak usah bertele-tele, untuk apalagi pagi-pagi begini tuh, untuk dapat serve orang banyak dan dia kita ini, masih gak baik-baik di doa. Ya Allah, enggak aku tidak pendengar. Tidak boleh, itu yang Tuhan larang. Yang terakhir, doa yang berkuasa itu adalah doa yang dinaikkan secara berkesinambungan. Saudara, kenapa saya katakan berkesinambungan? Kalau sudah periksa dalam ayat firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, Alkitab mengatakan begini, saudara, tetaplah berdoa. Ya kan? Pernah baca itu? Berdoalah senantiasa. Ada ayat itu tak? Jangan jemu-jemu berdoa. Ada tuh ayat itu tak? Dari ketiga ayat yang saya kutip itu, saudara, hendak memberikan pesan kepada kita bahwa yang namanya doa itu berjalan secara berkesinambungan, itu berjalan secara kontinu. Jangan ketika kita berdoa hari ini kita berharap bahwa doa ini yang kita doakan saat ini juga dijawab oleh Tuhan. Nggak boleh. Kita jangan pernah memaksa Tuhan bekerja menurut cara kerja kita. Nggak boleh. Kita jangan pernah mendesak Tuhan, memaksa Tuhan untuk bekerja menurut cara berpikir kita. Nggak bisa, saudara. Kalau doa kita nggak dijawab oleh Tuhan, harusnya kita bersabar. Karena yang namanya doa itu berjalan secara kontinu, secara berkesinambungan. Bukan hanya hari ini nggak dijawab, kita harus sabar. Tunggu besok nggak dijawab, jangan kita putus asa. Tunggu, siapa tahu lusa. Minggu ini nggak dijawab, sabar. Siapa tahu minggu depan. Bulan ini nggak dijawab oleh Tuhan, sabar. Siapa tahu bulan depan. Tahun ini nggak dijawab oleh Tuhan, sabar. Siapa tahu tahun depan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Saudara masih ingat tentang Abraham? Abraham itu dia keluar dari Mesopotamia, saudara, umurnya 75 tahun. Dan Tuhan sendiri yang berfirman sama dia, Abraham keluar, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan sangat banyak, sama seperti bintang di langit. Saudara tahu enggak? Dia nanti dapat keturunan dari istrinya yang sah, melahirkan anak, itu nanti umur berapa? Sekitar 100 tahun. 25 tahun Abraham harus menunggu janji Tuhan. Tapi Alkitab bilang dalam kitab Ibrani, dan karena Abraham dengan sabar menunggu janji Tuhan, maka ia menerima apa yang ia harapkan, dan dia disebut sebagai sahabat Allah. Haleluya. Kadang-kadang kita ini nggak sabar. Kita berharap bahwa kalau kita berdoa hari ini, besok sekiranya sudah bisa kita lihat jawaban dari setiap doa kita. Minggu ini nggak dijawab, kita mulai berontak sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa. Ketika kita berdoa 1 bulan ini dan doa kita nggak dijawab, kita marah sama Tuhan. Kita komplain sama Tuhan. Kita mulai mempersalahkan Tuhan. Padahal Alkitab mengajarkan sama kita supaya berdoa itu secara berkesinambungan. Saudara masih ingat mungkin cerita tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada seorang wanita dan seorang raja yang lalim. Alkitab berkata,
perempuan ini, wanita ini, dia datang kepada raja yang lalim ini supaya kiranya raja yang lalim ini membela haknya, membela perkaranya. Tapi saudara, raja yang lalim ini mengabaikan, mengacuhkan. Tidak didengar, wanita itu datang terus, wanita itu datang terus, wanita itu datang terus. Akhirnya ending klimaks dari cerita itu, Alkitab berkata, raja yang lalim ini akhirnya mendengarkan apa yang diminta oleh wanita ini. Ini sebuah perumpamaan yang mau disampaikan oleh Yesus, bahwa kalau doa kita nggak dijawab, apa yang kita minta nggak dijawab hari ini, sabar. Kita harus datang terus dong. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Bulan ini tidak dijawab, sabar. Kita terus berdoa, jangan putus asa, jangan kecewa. Ada orang, saudara, kesaksian mau bicara. Dia berdoa sekian lama, Tuhan berikan anak, Tuhan berikan anak, mandul. 1 tahun belum dapat, 2 tahun belum dapat. Ada yang sampai 8 tahun. Tuhan jawab. Semua harus butuh yang namanya kesabaran. Saya kan dengan peribahasa Latin bilang begini, saudara. Gutta cavat lapidem non viset sape cadendo. Tetesan air melubangkan batu tidak disebabkan oleh kuatnya air itu menetes, melainkan karena tetesannya yang berulang kali. Gutta cavat lapidem non viset sape cadendo. Tetesan air yang melubangkan batu tidak disebabkan oleh kuatnya air itu menetes, melainkan karena tetesannya yang berulang kali. Saya percaya bahwa orang pernah lihat batu yang ada lubang-lubang, ya kan? Air, kapan batu ini lubang? Itu air, saudara. Air lembek, kita tahu kan air itu kan cair lembek. Tapi kenapa bisa membuat batu itu lubang? Karena air itu dia menetes berkali-kali di tempat yang sama. Dia menetes terus, menetes terus. Sehingga walaupun batu itu keras, sementara air itu sendiri cair dan lembek, tapi karena dia terus menerus, dia menetes di tempat yang sama, maka melahirkan kekuatan yang besar. Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang kali, itu akan melahirkan kekuatan yang besar. Itu akan melahirkan power. Amin. Saudara berdoa ini tidak dijawab oleh Tuhan, jangan putus asa, lakukan lagi. Belum dijawab oleh Tuhan, 2 kali lakukan lagi. 3 kali belum dijawab oleh Tuhan, lakukan lagi. Lakukan secara terus-menerus. Kalau kita lakukan secara terus-menerus, satu saat kita akan melihat dampaknya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah memaksa Tuhan bekerja menurut cara kerja kita, Jangan pernah memaksa Tuhan untuk bekerja menurut logika kita, jangan. Biarkan Tuhan bekerja menurut caranya Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan. Karena waktunya kita dengan waktunya Tuhan itu beda. Kadang-kadang Tuhan menjawab, memberikan sesuatu kepada kita bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, enggak. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang apa yang kita inginkan seringkali salah. Justru menjauhkan kita, menjatuhkan, membuat kita menjadi rusak. Tapi Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Haleluya. Dan Tuhan tidak pernah salah dalam bertindak. Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan. Tuhan tidak terlalu cepat, tapi Tuhan juga tidak terlambat. Dia bekerja menurut waktunya, dan waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Haleluya. Harus sabar. Haleluya. Saya kira ini saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari saya rindu kita angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, ada banyak mungkin di antara kita yang berdoa kepada Tuhan, tapi doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita mungkin mulai kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa sekian lama, tapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Kita mungkin berdoa buat istri kita berdoa buat suami kita. Kita berdoa buat usaha pekerjaan yang kita kerjakan. Tapi sepertinya kita belum pernah melihat jawaban dari doa-doa kita. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Teruslah berdoa, tetap berdoa. Sambil kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah belajar hidup benar di hadapan Tuhan? Karena kita berkata kepada kita, doa yang benar, doa orang benar besar kuasa. Kalau kita hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, jangan menutup bala di hadapan Tuhan. Doa itu akan berkuasa kalau didoakan oleh orang yang hidupnya benar. Kalau kita masih suka main-main dengan dosa, lalu kita berharap supaya doa kita langsung dijawab oleh Tuhan, jangan mimpi, sudah. Perbaiki dulu mesbah kita, perbaiki dulu diri kita, perbaiki dulu hidup kita. Senangkan hati Tuhan. Kalaupun kita sudah merasa bahwa kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, apakah doa yang kita naikkan itu disertai dengan iman? Apakah kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Tetap bersabar, janji Tuhan. Kita pasti akan menerima jawaban doa. Kalau selama ini kita sudah terlanjur mempersalahkan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau sempat kita mungkin kecewa dengan Tuhan hanya karena apa yang kita harapkan dari Tuhan kita tidak menerima selama ini, jangan marah Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Alkitab berkata, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka kamu akan mendapat. Tuhan tidak pernah berdusta. Alkitab berkata Tuhan bukan manusia sehingga dia harus berdusta. Enggak, Tuhan selalu menepati janji. Tuhan akan bekerja menurut cara kerjanya Tuhan.
menurut waktunya Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Keinginan kita manusia seringkali salah hanya untuk memuaskan keinginan kita, tapi kebutuhan kita Tuhan yang haleluya. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Tuhan yang lebih tahu apa yang harus Tuhan kerjakan buat kau. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita dengan itu. Kiranya malam hari ini melalui firman Tuhan saudara mendapatkan pemahaman yang baik. Coba Tuhan mendapatkan pencerahan bahwa ternyata berdoa itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau mau doa kita dijawab oleh Tuhan, kita harus perbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak susah buat Tuhan untuk menyembuhkan kita dari sakit. Tidak susah buat Tuhan untuk memulihkan keluarga kita. Tidak sulit buat Tuhan untuk memulihkan anak-anak kita. Tidak sulit buat Tuhan untuk memulihkan ekonomi kita. Tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Kalau saudara hidupmu benar di hadapan Tuhan, tidak ada yang susah di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, tidak ada yang susah di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, kau akan lihat posisi berkuasa Tuhan.